Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tahasadu. Yang pertama, jangan kalian ini saling hasad. Hasad ini apa? Dengki. Jadi sesama muslim kalau ada perasaan-perasaan dengki itu harus dihilangkan. Apapun dia kelompoknya, apapun dia golongannya, ini perasaan dengki ini harus dihilangkan. Orang mukmin ini saudara, ya. Jadi apa? Tidak diperbolehkan, ya, karena hasad ini bisa apa? Bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan permusuhan, ya, itu demikian. Dan bahkan hati yang hasad ini sangat mudah dimasuki oleh syaitan, ya, hati dengki ini, sehingga berkeinginan untuk menghilangkan nikmat yang diberikan ke saudaranya, ya, sehingga apa? Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala karena hasad, karena dengki ini. Ada saudaranya dapat kesuksesan, ada saudaranya dapat kenikmatan, sama-sama dagangnya, dia kok sukses, saya kok enggak sukses. Sehingga apa? Sehingga dia datang ke dukun, ke para tidak normal, ya. Dia ingin menghilangkan apa? Nikmat yang ada pada orang itu. Bagaimana caranya? Oleh karena itu di dalam surat Al-Falaq, ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang yang hasad apabila dia hasad. Ya, jadi penyebab dari orang melakukan sihir, ya, orang melakukan santet untuk menghilangkan apa? Nikmat yang ada pada saudaranya. Ini bikin perpecahan. Ini bikin apa? Pertengkaran sesama muslim. Maka Rasul melarang la tahasadu, jangan kalian itu saling hasad. Kalau ada saudara kita yang dapat nikmat dari Allah, kita juga bersyukur, ya, itu demikian. Kita doakan supaya sukses, itu demikian. Jangan hasad ingin menghilangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita dengan cara-cara yang tidak baik, ya, itu demikian. Wala tanajasu, jangan sentimen, ya, ini jangan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling memurkai, ya, ini orang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya itu kasih sayang, tidak bughd, ya. Ini wala tadabaru, jangan kalian saling apa? Membelakangi. Ya, sudah tidak mau dengan urusannya ini, ini dilarang. Ya, karena ini pintu-pintu perpecahan, permusuhan itu akan datang sesama muslim. Tidak mau tegur sapa, ya, tidak mau salam, padahal salam itu doa. Tidak mau mendoakan saudaranya. Ini saling membelakangi. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din, jangan kalian yakni membeli, ya, sebagian kalian atas barang dagangan orang lain, atau menjual
atas barang dagangan orang lain, ya. Ini sudah ada akad. Ya, belum ada keputusan, sudah dijual kepada orang lain. Ini nimbulkan permasalahan. Jadi apa? Segala sesuatu yang menimbulkan permusuhan, yang menimbulkan kebencian sesama muslim, maka dilarang, ditutup di dalam syariat Islam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa umat Islam sekarang ini banyak terpecah belah? Ya, tidak hanya disebabkan karena beda manhaj dan akidah. Yang satu manhaj, yang satu akidah pun bisa pecah. Sama-sama majelis taklimnya, sama-sama pemahamannya, ya, tapi bisa pecah. Kenapa? Karena pintu-pintu perpecahan ini tidak ditutup. Hasad, ghibah, ya, aib saudaranya dia apa? Dibicarakan. Ini tidak boleh. Kalau ada saudara kita yang keliru, yang terpeleset, bahkan terjerumus di dalam apa? Kemaksiatan. Tidak hanya kepleset, terjerumus, ya, maka kewajiban kita kepada mereka itu nasihat. Dan nasihat itu tidak di depan umum, di tempat yang sepi berduaan didatangi. Katanya Imam Syafi'i, taghammadaniyallahu binuskhi khafin firati. Aku dapat ilham petunjuk dari Allah, yakni akan nasihatmu kepadaku tatkala berduaan bersendirian. Dan bukan nasihat itu dilakukan di depan umum kecuali pelecehan. Ya, nasihati orang di depan umum, Pak, ojo ngombe lho Pak, sing gak ngerti tadi ngerti, ndak boleh itu. Jadi nasihat itu apa? Nasihat itu berduaan. Nah, kalau kita ndak mampu nasihati karena kala tua, atau dia pangkatnya lebih tinggi dari kita, komandan kita, ya, sungkan kita ndak mau, pekewo kita mau nasihati, maka apa? Ditutup aibnya, jangan sampai orang tahu. Nggak boleh dibicarakan itu. Loh Ustadz, dia memang zina, dia memang judi, dia memang peminum. Walaupun begitu, ndak boleh. Ya, apalagi kalau dia ndak zina dituduh zina, wah ini bukhdah. Ini, ya. Itu yang jelas-jelas kelirunya ndak boleh. Dan setiap muslim ndak boleh mengungkap aibnya sendiri, itu tidak boleh, apalagi mengungkap aibnya orang lain, ya. Itu maka kalau kita ndak mampu nasihati, kita jaga jangan sampai aibnya terbongkar, orang lain tahu. Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya orang mukmin, ndak dia ungkap, ndak dia bongkar, ya, maka nanti di akhirat itu akan ditutupi aibnya, dicatat malaikat. Oh ini tahu ngombe, kita tahu main, catatannya hilang. Setelah dibuka, lu gak ono nang di catatannya. Karena di dunia suka apa? Nutup aibnya orang lain. Ya, bahkan sahabat itu ketika bermajelis dengan Rasul, ada aibnya sahabat yang lain diungkap oleh seseorang, langsung ditegur. Ya, kalau kita lihat ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, di situ ada kisah 3 orang sahabat yang terlambat perang Tabuk. Ada di antara salah satunya namanya Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik ini tertinggal dengan 2 orang sahabat yang lainnya. Ya. Dia tidak mau alasan seperti orang-orang munafik. Dia memang tidak berangkat, nunggu keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, jadi padahal dia sudah persiapan onta, sudah persiapan senjata. Di zaman Rasul orang perang itu bondo dewe,
beli kuda sendiri, beli senjata sendiri, totoan nyawa di medan perang. Loh, kalau kita kira-kira ya apa, gelem dah. Ya kadang-kadang sing wis dibayari negara, sing wis anu dididik, dilatih, wedi melayu, desersi, ya itu. Ya, ya itu. Ini ndak boleh yang demikian ini. Ya, itu. Ini zaman sahabat itu bondo dewi. Lah sahabat Ka'ab bin Malik ini kalau di perang-perang yang lainnya persiapannya ya cuma satu kuda cukup untuk dia. Tapi waktu perang Tabuk itu dia persiapkan 2 ekor kuda dan persenjataan yang sangat banyak. Tapi tidak jadi berangkat, qadarullah tidak jadi berangkat. Sehingga apa? Ya. Sehingga pas Rasulullah berangkat sampai di Tabuk, tanya, ya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini di mana, sedang apa dia? Tahu-tahu ada orang nyeletuk dari Bani Salamah mengatakan, khabasahu Burdah. Dia tertahan oleh kerudungnya, oleh burdanya. Kalau bahasa sini keserimpet sewek, semerap keserimpet sewek. Gak sido berangkat perang tapi keserimpet sewek, itu begitu. Ya, nah itu. Dia ungkap aibnya sahabat ini di depan Rasul dan sahabat yang lainnya. Sama sahabat Mu'ad langsung dibentak orang tersebut. Bisa makultah, sangat jelek sekali apa yang kamu katakan. Ya Rasulullah, ma'alimnahu illa khair. Ya Rasulullah, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali orang baik. Ini sikap seorang muslim apabila ada aib saudaranya ini diungkap. Sampai di majelis ada orang ngungkap aibnya orang lain. Pertama ditegur, diingatkan. Kedua, kamu apa saya yang keluar dari majelis ini. Kalau kamu masih membicarakan aibnya sesama muslim, ya saya akan pergi. Itu begitu. Kalau rumahnya dia, usir. Ini di masa Rasulullah, di masa sahabat begitu. Kenapa? Karena ndak ingin ada perpecahan, tersebar fitnah di tengahnya kaum muslimin. Itu demikian. Ya, sekarang ini ya kenapa perpecahan itu ada di mana-mana. Sampai rumah tangga, sampai pertemanan, bertetangga, ini banyak terjadi permusuhan, perpecahan. Karena ini pintu-pintu perpecahan ini tidak ditutup. Ya apalagi ada HP ini. Aib keluarga itu bisa orang se-Indonesia tahu. Ya, sampai urusan ranjang itu tahu. Orang yang seharusnya tidak perlu tahu, makanya hati-hati kalau buka ini. Ya, buka Instagram, buka apa itu? YouTube, buka apa, ada itu langsung aja, seret. Itu jangan sampai dibaca, jangan sampai dilihat. Ya kalau kita tidak bisa menjaga, jangan. Ya itu tidak boleh, dosa. Maka kita harus tutup aib kita. Ya kita harus tutup aib saudara kita. Itu demikian, tidak boleh diungkap, ini tidak boleh. Ya itu. Ada pepatah bahasa Arab ya, cuma saya lupa itu ya. Jadi yang namanya teman ini orang yang bisa menjaga apa aib tatkala temannya itu ndak ada. Orang yang bisa menjaga apa, yang bisa membela harga dirinya ketika dia itu ndak ada. Itu teman yang sejati. Bukan teman kalau di depan baik tapi di belakang itu apa? Ngungkap. Itu. Ini orang tidak baik ini. Ya, itu ini tidak boleh. Maka itu jalan-jalan perpecahan. Ini ditutup, kita ini bersaudara. Jangan sampai hasad tidak ada.
wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan apa di dalam hati kami ini ada ghil, perasaan apa? Curiga, ndak enak, dengki, iri, meri. Ya, sama apa? Sesama orang-orang mukmin, sesama muslim. Bahkan jualan itu kalau sudah dibeli oleh saudara kita, ndak boleh kita jual ke orang lain. Apalagi sudah dia apa? Cak, engko sore tak duwiki cak, ana wong teko maneh. Ya. Piro iki? Ya, ternyata tawarannya lebih tinggi lagi. Dikekno orang lain, ndak boleh ini. Ya sudah janji, apalagi kalau sudah diperskoti, tak kayak uang muka, itu gitu. Ya, itu demikian, ndak boleh. Jadi Rasul bersabda, la tahasadu, kalian jangan hasad. Ini larangan. Ya, lamnya ini linahi, larangan. Ya, nah, ini nunnya hilang, la tahasad, yakni tahasaduna la tahasadu. Wala tanajasu. Ya, ini. Jadi jangan kalian sentimen. Wala tabaghadu, jangan kalian saling apa? Murka. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, dan jangan kalian menjual yakni dagangan orang lain, itu begitu, jangan. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan menjadilah kalian ini hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, persatuan dianjurkan, perpecahan diharamkan. Ya, ini. Oleh karena itu jalan menuju persatuan dibuka lebar-lebar, disarankan, diperintahkan di dalam syariat Islam. Pintu-pintu yang menuju perpecahan ditutup rapat-rapat, tidak boleh. Ya, ini. Jadi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Saudara yang betul-betul saudara itu satu iman. Sampai akhirat nanti. Kalau satu rahim, ya belum tentu nanti ketemu di akhirat itu. Ya belum tentu ketemu. Walaupun satu rahim. Wala yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna. Orang muslim itu saudaranya orang muslim, jangan sampai mendoliminya, ya, jangan sampai merendahkannya, ya, ini, dan jangan sampai menghinakannya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Jaga itu, maksudnya jaga dengan hatimu. Ini syariat, ini hukum yang membatasi kalian dengan api neraka itu, ya ini ada di sini ini. Ya, jangan sampai dilanggar, itu semua jangan sampai langgar. Ya, itu demikian. Kadangkala hati ini tahu tapi melanggar, jangan. Rasul sampai 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Ya, itu demikian. Jadi suruh memahami, suruh mempraktekkan, mengamalkan. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Ya. Rasa cintanya, rasa kasih sayangnya seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi umpamakan, seperti tubuh yang satu. Waktu orang-orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, itu diancam oleh keluarganya. Ya, istrimu jangan diikutkan, nanti kamu tak bunuh. Anakmu jangan diikutkan, ditahan anak, istrinya dan hartanya, disuruh berangkat sendiri. Ya, ini. Jadi berangkat, hartanya ditahan, anak dan istrinya ditahan oleh keluarganya, tidak boleh ikut. Berangkat sampai di Madinah.
diperkenalkan, dipersaudarakan oleh Rasul orang Ansor dan orang Muhajirin. Akhawaini, bersaudaralah kalian ini apa? Berdua. Jadi ta'annuk, saling berangkulan, ya, ini itu jadi dipersaudarakan oleh Rasulullah tanpa dikomando, tanpa diperintah. Orang-orang Ansor mengatakan, saya punya uang sekian dinar dirham. Yang butuh uang siapa tak kasih. Padahal orang Muhajirin ini gak sanak gak kadang nek jari wong pacet. Semerap iki gak sanak gak kadang itu, gak mambu dulur. Mambu tok ae gak. Kenal sik kawit kenal. Oleh Rasul dipersaudarakan. Orang-orang Ansor tahu kewajiban sesama muslim itu, tahu ini saudaranya. Seperti itu Bu, yang dia merasakan betul istrinya ditahan, hartanya ditahan, anaknya ditahan. Ini sahabat Salman Al-Farisi, pedagang ulung, ya, dia ditawari begitu. Tapi namanya sahabat itu enggan untuk minta-minta, ndak mau. Ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu sahabat. Kami ndak minta uang, tolong dipinjemi saja. Lu orang-orang Ansor itu ojo maneh nyile awakmu. Nek gelem tak kei tok. Tapi orang Muhajirin sebaliknya, dia ndak mau dikei, mintanya pinjem. Gak mau apa, merendahkan dirinya, menjaga iffah, wibawa dirinya, ndak mau minta-minta. Kemudian ada sahabat lagi yang mengatakan, saya punya onta sekian, 40. Yang 20 ekor ini untuk Muhajirin yang butuh onta. Kalau kira-kira kita sekarang bisa kayak gitu ndak? Ya, ada saudara sesama muslim, ya, itu orang Ansor dan Muhajirin sudah sejauh itu. Kemudian ada yang punya rumah sekian, ini tempati, ya, ini rumah saya kosong ndak pakai, rumah saya, itu begitu. Dan bahkan ada yang punya istri 4, nawari sama orang-orang Muhajirin, yang kepingin nikah siapa? Istri saya 4, kamu pilih mana yang kamu suka, tak cerai, nanti nikahi oleh kamu. Bayangkan, sekarang nggak mungkin ada itu. Bojoku wis pilihin pek napa maneh ayu, nggak mungkin sudah. Ya, itu begitu. Itu istrinya 4. Ya, ini bukan cerita sinetron, ndak, fakta sejarah ini. Karena persaudaraannya sesama muslim begitu. Ini yang terjadi di kalangan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau setelah selesai sholat menoleh ke makmum. Ya, sebelum wiritan ditanya ini, sahabat ini, yang nganggur ndak nyambut gawe siapa saat ini? Saya ya Rasulullah, saya itu. Di antara kalian yang pengangguran ini yang punya anak siapa? Saya ya Rasulullah. Jamaah diajak rembukan, ya opo iki? Ayo ditolong ini saudara kita. Akhirnya mereka urunan, dibelikan kapak, cari kayu di hutan, dijual di kota sehingga dapat pekerjaan, dapat penghasilan, bisa menghidupi anak istrinya. Kemudian Rasul tanya lagi,
Ya. Siapa yang belum makan? Saya ya Rasulullah. Berapa hari? 3 hari. Siapa yang bisa ngasih makan? Siapa yang mau ngasih makan tamunya Rasul ini? Sahabat itu royoan. Karena sangat besarnya keinginan untuk menolong sesama muslim, langsung ngacung di sini. Saya ya Rasulullah. Ya banyak yang ngacung, cuma yang di sini sama Rasul ditunjuk. Kamu ya tolong ini hormati tamu Rasul, kasih makan. Dia ndak berpikir di rumah ini ada nasi apa ndak mikir. Saking semangatnya untuk nolong saudaranya, dipikir ono ngono ae wis ngacung. Nah, begitu diajak ke rumahnya, tanya istrinya, "Dik, ono segonda ini ono tamune Kanjeng Nabi sing durung mangan 3 dino. Kanjeng Nabi gak duwe anu untuk ngasih makan. Kalau Kanjeng Nabi punya ya pasti dikasih." Ya, itu begitu. Ndak usah orang lain, dikasih sendiri oleh Rasul. Mas, enggak ada cuma 1 piring ini jatah untuk anak kita. Bingung ini opo iki carane. Ya wis diparuh ae. Separuh untuk anaknya, separuh untuk tamunya. Dikasihkan, tamunya bilang gini lagi. Wallahi ya demi Allah saya tidak akan mau makan kalau kamu tidak makan. Dia makan, tuan rumahnya tidak makan. Akhirnya apa? Ya sudah saya tak makan sama istri saya aja di dalam. Nemani istri saya. Ya, ternyata apa? Ketika tamunya ini makan, dia ini makan, dimatikan ketika ngasih mau makan itu dimatikan lampunya sehingga tidak kelihatan. Klotak itu piring kosong. Ya, seolah-olah terkesan padahal tidak makan. Ya, itu demikian. Akhirnya sudah selesai makan, pulang. Besok paginya sholat subuh, sahabat ini datang ke masjid. Rasulullah tersenyum. Ya Rasulullah, kenapa kok Anda senyum terus kepada saya ini? Saya pekewu ini, ada apa sampai ini? Tadi malam itu malaikat Jibril turun, nyampaikan tentang kamu, apa yang kamu perbuat terhadap tamuku. Ya, itu demikian. Ya ada turun ayat apa? Walau kana bihim khososo, surat apa? Walaupun dia itu membutuhkan tapi diutamakan orang lain padahal dirinya membutuhkan, itu sahabat. Sahabat itu selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Sesama muslim. Itu persaudaraan di kalangan umat Islam waktu itu. Sekarang ono imam masjid noleh nang mburi terus takok sing gak nyambut gawe sapa? Enten mboten? Gak ono, kon mbadok gak mbadok wis urusanmu. Ketemu nang masjid bareng, ono sing loro meneng ae. Gak pernah tanya. Padahal Rasulullah itu nyontohi sahabat itu kalau habis jamaah jangan langsung pelencing pulang, kumpul omong-omong. Biar tahu kondisi orang per orang itu gitu. Ndak hanya kenal jenenge tok Pak Rahmat iki. Wonge ireng dowe, ya ngono tok. Jadi nek ketemu ngono tok, tapi ndak tahu pola pikirnya, ndak tahu perasaannya. Kalau sering kumpul, orang itu ndak hanya kenal fisiknya. Ya, itu. Ini. Kalau saya misalkan aja sama Mbah Min ini ya, saya kenal tahu orangnya wis tuwek, jenggote putih, ya itu gitu. Ketemu. Tapi kalau sering ngumpul, sering diskusi, tahu sak perasaannya, tahu. Ya, itu. Makanya orang-orang yang dimana kita itu ngasih sodako, ngasih zakat, orang itu yang tidak minta-minta, fakir tapi tidak minta-minta. Gak cukup sebetulnya kebutuhannya, mangan tok pas, biaya sekolah kurang, biaya mondok kurang. Ya, ini. Jadi pas untuk makan.
ini miskin, fakir lebih dari itu. Ya, ini orang tidak pernah ngeluh ke orang lain. Maka kita sebagai jamaah ini harus paham. Lah pahamnya dari mana? Ya dari kumpul. Ya ketemu ngaji ketok, wah, tapi ada satu saudaranya kesusahan. Tidak bisa orang Islam kal jaziyah di akhir itu tidak akan bisa itu. Ya, kadang-kadang pewara lagi ketemu di jalan itu tidak mau salam. Ketok apa? Duduk kelompok, duduk organisasi ini sudah. Jadi tubuhnya umat Islam ini sudah diputus tangannya kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, tinggal badan sama kepalanya tok. Kelap, kelip, tola, toleh gitu ndak mampu apa? Itu ya kondisi sekarang kayak gitu, dipecah belah. Yang satu kongkon nyerang yang lain itu begitu. Ya, ini mukmin muslim itu saudara. Lah kalau kita lihat persaudaraan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam di masa Rasul dan sahabat, ya kita ini ndak ada apa-apanya. Sehingga Pak Persia dan Romawi itu ketakutan sama umat Islam. Dipecah belah ndak bisa. Ya, dipecah dari dalam itu untuk diadu domba ndak bisa. Ya, itu. Kalau sekarang sudah. Nah, sikaten niku. Ono danane ojo kuwatir. Lho itu begitu. Ya, dimun niku. Iki ono danane. Gampang pecah, gampang diadu domba. Itu demikian. Ya, ini persatuan dan kesatuan gampang pecah. Ya, itulah kalau individunya gampang pecah, apalagi umatnya, apalagi bangsanya, paling riskan gampang pecah. Itu demikian. Kemudian beliau mengatakan bi khafs bimri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim kullu muslim alal muslim haram damuhu wa malu wa irduh. Ya, cukup seseorang itu dia itu dikatakan orang yang jelek, orang yang jahat. Dia merendahkan sesama saudaranya, merendahkan, menganggap sebelah mata, menganggap enteng. Ini orang yang jahat. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram harga dirinya. Jangan sampai dijatuhkan. Ya, hartanya jangan sampai dicuri, dikorupsi, dimanipulasi, ditipu, ya, dikemplang, jangan. Ya, darahnya jangan sampai ditumpahkan. Haram tidak boleh. Ya. Ini pintu-pintu perpecahan ditutup di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala yakni mengkabarkan di dalam surat Hujurat, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu bersaudara. Pakai kalimat innama. Innama itu adatul hasr, meringkas sesungguhnya hanyalah, gak ada yang lainnya. Orang mukmin itu saudara, wis gak ono liyane, wis dulur wong mukmin itu. Ya, itu demikian. Seperti tubuh yang satu. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan muamalah di antara dua saudara kalian. Ya, di antara saudara-saudara kalian. Ini disuruh apa? Islah, disuruh memperbaiki. Kalau ada yang bertengkar didamaikan. Kalau ada satu hal yang bisa menyebabkan pertentangan, pertengkaran, permusuhan, maka ini harus dihilangkan. Jalan-jalan menuju yakni permusuhan, pertengkaran, perpecahan ini harus dihilangkan. Ya, oleh karena itu kalau kita bertiga sama teman kita, ya, kita ndak boleh bicara itu dengan bisik-bisik dua orang. Sing situ gak dijak
Kenapa? Timbul apa? Timbul apa? Ini. Ya, prasangka tidak baik. Jangan sampai tidak boleh dalam Islam. Kalau bertiga itu ngomong yang jelas. Ya, jangan sampai bertiga bisik-bisik yang satu. Nah, itu begitu, jangan. Nah, ini. Ya, itu tidak perlu, itu adab majelis ya. Nah, itu demikian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'alakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya, ini. Jadi rahmat Allah itu turun dengan apa? Memperbaiki hubungan persaudaraan sesama muslim. Orang mukmin itu saudara. Kemudian baru Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri kita beriman, tentu kita akan menoleh. Kenapa Allah memanggil kita? Tentu kita akan memperhatikan gerangan apa Allah memanggil kita. Oleh karena itu ulama-ulama ahli tafsir, Imam Qurtubi, Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalalain, mereka mengatakan kalau Allah memanggil orang yang beriman, maka kalimat setelahnya itu kalau tidak perintah ya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nopo Gusti Allah? Kan ngoten nggih. Sampean nek diceluk kali bapak sampean, anakku, nopo Pak, kan ngoten. Nah ini juga begitu. Allah manggil kita, wahai orang yang beriman, nopo Gusti Allah, wonten nopo? Nggih niku. La yaskhar qaumun min qaumin. Ya tidaklah, janganlah merendahkan satu kaum yaitu kepada kaum yang lain. Jangan merendahkan. Enggak oleh, larangan. Ini bentuknya apa nih? Bentuknya khobar, maknanya perintah ini. Larangan, dilarang kita itu merendahkan sesama kita. Ya, la yaskhar qaumun, tidaklah, janganlah merendahkan satu kaum min qaumin, pada kaum yang lain, asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Jangan menghina, jangan mencaci, jangan mencela satu kaum. Oh, ancene Madura itu. Loh, ya, jangan merendahkan. Oh, iku wong Batak iku ngono kaku ada. Jangan, ndak boleh itu. Ya, bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ya, wong Cina itu aja tidak boleh itu. Ya, ini. Jadi merendahkan. Ini pintu-pintu perpecahan, pintu-pintu permusuhan ditutup oleh Allah Ta'ala. Ya, itu demikian. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi, ya ini apa? Lebih baik dari mereka. Wala nisaun min nisain. Begitu pula wanita tidak boleh merendahkan wanita yang lain, menghina, mencela. Asa ayyakuna khairan minhum, boleh jadi. Ya, itu. Wanita yang direndahkan itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Jadi jangan apa? Merendahkan, ya, jangan apa ini? Memberikan gelar-gelar, julukan-julukan yang jelek. Ya, itu bi'salismul fusuku ba'dal iman, itu sejelek-jelek nama yang fasik ya setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak taubat maka mereka itu orang zalim. Tidak boleh merendahkan, mencela, mencaci, menghibah, tidak diperbolehkan sesama muslim. Ya, orang muslim itu adanya nasihat. Kalau ada saudara kita yang salah, yang keliru, nasihati. Kalau tidak mampu nasihati, dijaga aibnya. Itu begitu. Ya, ini.
Dipanggil lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi larangan, sekarang perintah. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ism, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, itu demikian. Kalau ada berita, ada apa saja itu tabayun. Wa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang bawa berita tentang sesuatu, tentang si fulan, tentang organisasi, tentang apa saja, tabayanu, tabayun, dicek dulu bener apa enggak. Ya, itu. Ya. Jangan sampai apa? Antusibu kauman bijahala. Kamu menjatuhkan vonis kepada satu kaum dengan sebab kebodohan. Fatusbihu alama fa'altum nadimin, sehingga menjadi apa yang engkau lakukan itu penyesalan. Yang engkau lakukan itu menjadi menyesal, menjatuhkan vonis ya tanpa dicek dulu. Oh ini orang ini begini, oh ini kelompok ini begini, oh ini begini. Jangan. Ya. Sekarang ini sangat gampang untuk ngudal aibnya orang, ngudal aibnya macam-macam sudah, kelompok dan lain sebagainya, itu sangat mudah. Ya, itu. Padahal itu semua ada ketentuannya semuanya. Ini. Kemudian wala tajassasu. Jangan kalian tajassus, saling memata-matai, diintip, didolei keoloane, kesalahane. Jangan. Ya. Ini. Jadi dicari celah-celah kesalahannya untuk dijatuhkan, untuk tidak boleh, itu dosa besar. Ya. Ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, jangan menghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ya, riba itu apa? Riba itu antadkuru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu itu sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, aibnya, baik aib dirinya, pribadinya, cacat tubuhnya, ataupun apa akhlaknya, tingkah lakunya, dan apalagi yakni walaupun tingkah lakunya, perbuatannya jelek, suka judi, suka zina, suka macam-macam, jangan. Itu namanya riba. Riba tidak boleh. Kalau kita tidak mampu nasihati ya ditutup. Karena kalau ada saudara kita yang terperosok, kesandung, bahkan nyungsep ya, itu kita apa? Menolongnya itu nasihat. Kalau tidak mampu nasihat ditutup aibnya. Jangan sampai orang lain tak tahu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lakhma akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kalian ini senang makan daging bangkai saudaranya? Ya, fakarihtumu, maka sungguh mereka akan apa? Enggak mau sudah. Ya. Makan daging bangkai saudaranya, daging bangkai aja tidak mau, apalagi daging bangkai saudaranya. Orang menghibah, membicarakan, mengungkap aibnya orang lain, itu dosanya oleh Allah Ta'ala disamakan memakan daging bangkai saudaranya. Loh, kita makan batang aja lah tidak mau, apalagi batangnya dulure dewe. Nah, itu gitu, bangkainya saudaranya sendiri tidak mau. Ya, itu demikian. Jadi ditutup aibnya, karena ini pintu perpecahan, pintu permusuhan, pintu perseteruan. Itu demikian. Ya, ini. Dan ini dosa besar, sehingga sebagian ulama mengatakan riba itu dosanya itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya.
Ya, dosanya zina, dosanya apa? Karena apa? Dia mengungkap aibnya orang zina, dia mengungkap aibnya orang judi. Ya, maka lebih jelek ya daripada para pejudi itu, pezina itu. Itu demikian. Ya. Itu. Makanya oleh Allah disamakan memakan daging bangkai. Nah, kalau orang makan daging bangkai mulutnya bau ndak? Bau ndak kira-kira? Ini jawabnya bau. Di masa Rasulullah, ya, Rasul dengan sahabat ini di satu majelis dia mencium bau bangkai. Tola-tole sahabat iki ambune opo rek iki rek? Iya. Rasul katakan itu di sana ada orang hibah. Sahabat itu wali-wali Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Sehingga karomahnya itu, ya begitu ada demikian kejadian itu bisa cium. Kalau kita saat ini, kenapa ndak bisa cium bau bangkai mulutnya orang yang hibah? Kenapa kira-kira? Karena saking banyaknya orang yang hibah, bau bangkai semua. Kalau sudah biasa nyium bau bangkai, akhirnya apa? Gak mampu. Sampai pernah lewat pabrik miwon di mana Krikilan itu ya, Driorejo itu. Baunya ndak selenting itu kan ndak enak. Ya, tapi masyarakat situ nggak kenapa? Wis biasa. Di zaman Rasul kalau ada orang menghibah itu bau orang. Ya, karena ndak ada sahabat yang menghibah itu ndak ada. Kalau ada orang hibah langsung ditegur. Ya, itu gitu. Diam kamu, ya itu gitu. Amat jelek apa yang kamu katakan. Ya. Ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 tadi, ayat yang ke-12 tadi ya, ayat yang ke-13 ini, setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, di sini yang ke-13 ini memanggil manusia, ya ayyuhan nas. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsah. Sesungguhnya kami jadikan kalian ini laki-laki dan perempuan. Waja'alna dan kami jadikan kalian itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, lita'arrafu, untuk saling mengenal. Ya, bukan saling mencari kesalahannya. Ya, wong Jawa ngelek-ngelek Madura, wong Madura ngelek-ngelek wong Jawa, wong Cina ngelek-ngelek wong pribumi, wong pribumi ngelek-ngelek wong Cina, wong Arab dan lain sebagainya. Jangan. Untuk saling mengenal, jangan saling menjatuhkan. Ya, itu. Kalau saling mengenal itu enak. Kita tahu sifat watuk-watuknya seseorang. Ya, kita ini tidak akan berbicara di hadapan dia yang apabila kata-kata itu keluarkan dia akan marah. Ya, karena apa? Kita sudah dekat, tahu, kenal dia, siapa dia itu. Kalau bicara masalah paling tidak senang orang itu. Nah, itu akhirnya kita bisa saling menjaga. Ya, itu demikian. Ini makna ayat ini, lita'arafu, saling mengenal, bisa saling menjaga. Ya, ini. Maknanya apa? Ini jalan kesatuan persatuan untuk bisa saling menjaga. Lo bangsa itu ya, kesatuan bangsa Indonesia itu kalau suku-sukunya bisa saling menjaga, nggak akan ada konflik. Umat beragamanya bisa saling menjaga, nggak ada konflik itu. Kalau nggak bisa saling menjaga, sudah ada masalah sedikit langsung perang. Ya, itu. Ini. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah menurut pandangan Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Ya,
bukan suku ini, bukan suku itu, warna kulit ini, warna kulit itu, ya, bukan yang ini, yang itu, bukan. Tapi yang paling takwa kepada Allah itu orang yang paling mulia di sisi Allah, ya. Ndak mandang bangsanya, ndak pandang warna kulitnya, ndak. Ini. Jadi maka dengan demikian orang ndak merasa apa? Oh, kami lu orang Indonesia, oh kami lu orang Arab, oh kami lu orang Cina, oh kami lu orang Amin. Ndak bisa saling membanggakan. Ya, karena orang yang paling yakni mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa, ya. Itu demikian. Kemudian di dalam hadis yang lain dari sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, yakni Rasul bersabda, man akala bi muslimin aklatan fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam faman kusiya bi rajulin muslimin fa inna azza wa jalla yaksuha min jahannam wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa inna la yaqumu min maqami riya'in wa sum'atan yaumal qiyamah. Barang siapa yang yakni mendolimi ini, ya, jadi tidak memakan atau memberikan al-uklah ini to'am alladhi yu'kal. Jadi barang siapa yang memakan dengan orang muslim dengan satu makanan, maknanya orang ini ngajak orang muslim makan tapi untuk merendahkan, untuk menjatuhkan, ya. Dia ngasih orang muslim ini makan tapi untuk merendahkan, untuk menjatuhkan, untuk mengolok-olok, bukan niat untuk membantu, bukan. Ya, itu ada itu. Ya. Bahkan ada lagi di dalam Al-Quran apa, illa antuh midubi. Jadi jangan kamu memberikan barang ke orang lain yang barang itu kamu sendiri itu kalau ngambil sambil memicinkan matamu. Barang sing wis welek dikekno wong itu ndak boleh. Lah ini ndak, ini ngasih makan orang muslim untuk menjatuhkan orang muslim, harga dirinya. Iki lho wong Islam kelaparan, wong Islam gak tahu mangan kaliren. Ya, itu begitu, ya. Ini maka fa innallaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Allah akan kasih makan orang ini dengan api jahannam. Merendahkan, menghinakan orang muslim dengan makanan. Wa man kusiya bi rajulin muslimin fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Ya. Jadi ada orang memasik pakaian orang muslim dengan satu pakaian yang tujuannya ini merendahkan, menghinakan. Ya, iki lho wong Islam gak duwe kelambi, muda, ya, itu. Jadi akhirnya apa? Dikasih pakaian tujuannya untuk merendahkan, menghinakan. Ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Maka Allah akan kasih pakaian dari api jahanam, ya. Orang yang kayak gitu itu. Karena merendahkan, menghina umat Islam. Man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa innallaha yaqumu bi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjadikan orang Islam itu yakni berdiri
dari tempatnya karena riya, ingin dilihat orang, atau karena ingin didengar orang, maka nanti dia oleh Allah Ta'ala di hari kiamat disuruh berdiri dia, ya ini. Jadi tidak apa, tidak ditempatkan bersama orang-orang mukmin, tapi disuruh berdiri, ya. Itu demikian. Maka di dalam hadis ini intinya jangan kita ini merendahkan saudara kita, baik lewat makanan, baik pakaian dan lain sebagainya. Jangan, ya ini. Karena itu pintu-pintu perpecahan, ya, pintu-pintu yang apa? Yang melululantakkan persaudaraan sesama muslim. Ini. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ini saudara, ya. Sehingga kita terhadap saudara kita ini saling membela dan saling menjaga. Jangan saling menjatuhkan, saling mengungkap, jangan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, al mukmin mir'atu akhihi, orang mukmin itu cermin saudaranya. Kalau sampean bongkar aib saudara sampean, orang lain akan komentar podo ae awakmu yo ngono, podo islah, itu begitu. Orang mukmin itu cermin mukmin yang lainnya, makanya jangan diungkap. Ditutup saudara, aib saudara. Itu demikian. Ya, kekurangan saudaranya ini itu. Jadi cermin, ya. Nah, itu demikian. Faya ma'asyiral ikhwani fid din azakumullah. Di dalam syariat Islam pintu persaudaraan itu dibuka, pintu perpecahan itu ditutup. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yakni memberitahukan kepada Rasulnya kalau iblis syaitan ini, ya, mereka itu paling semangat, tidak pernah putus asa di dalam rangka memecah belah umat Islam. Sehingga Rasul ketika masih hidup aja sudah mengatakan, ya, di dalam berita nubuahnya, berita nubuah ini perkara yang belum terjadi tentang agama Islam dan umat Islam dan pasti terjadi. Rasul kasih tahu, sataftariku ummati ala salasin wasabaina firqatan. Umatku akan terpecah belah, akan berfirqah menjadi 73 firqah. Kelompok golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang benar dengan yang sesat banyak mana kira-kira? Banyak yang sesat. Ini digambarkan perpecahan. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah, ya, sehingga Rasul mengingatkan sahabatnya. Ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan ini putus asa, ya, putus asa, yakni apa? Sudah tidak mau lagi, sudah tidak semangat lagi untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Wis tidak mau lagi, wis bosen. Nah, sudah bosen ini setan ini.
Ya. Lakin fi takhrisi bainahum, akan tetapi di dalam mengadu domba, di dalam menghasut, memecah belah, setan itu tidak ada bosannya. Ya, semangat terus. Itu. Makanya pintu-pintu ini ditutup oleh syariat Islam, oleh Allah lewat lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Rasul bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya. Iya, ini. La tadkhulul jannata, tidaklah ya kalian ini masuk surga, janganlah kalian masuk surga hatta tuslimu, kecuali kalian itu Islam. Wala tuslimu, dan tidaklah kalian itu Islam hatta tahabbu, kecuali kalian saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Ya, ini. Jadi bukan dikatakan muslim orang yang pasrah kepada Allah kalau orang itu tidak saling cinta, saling sayang kepada sesama muslim. Ya, muslim itu saudara. Kalau kita punya saudara, ya kita jaga. Kalau kesulitan kita bantu. Kalau punya aib kita tutup. Itu demikian. Ya. Ini. Wa afsus salam, dan tebarkan salam, tahabu, maka kalian bisa saling mencintai. Ya, salam ini doa. Rasul memerintahkan afsus salam bainakum ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada kalian, baik kepada orang yang kalian kenal atau tidak kalian kenal. Kalau orang yang tidak kenal terus salam kepada kita, karena kita tahu itu orang muslim, lihat dari penampilannya, cirinya, oh jenggoten, pakai apa, sarung, pakai jubah, pakai pakaian ini. Kenal tidak kenal kita tetap Assalamualaikum. Orang yang disalamin oleh sopo iki ya, tapi dia otomatis langsung waalaikumsalam. Ada apa? Ada hubungan batin, walaupun tidak kenal. Apalagi duduk di kereta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman kemudian duduk di sebelahnya. Apalagi ada orang bersin, wajeng alhamdulillah, jawab di sini yarhamukallah, balas lagi yahdikumullah. Padahal tidak kenal, sopo wong iku. Kok ndongakno awak dhewe? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Didoakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi petunjuk kalian dan memperoleh kalian. Asalnya tidak kenal, tidak saling tahu, tidak ngereken, jadi ngereken nanti akhirnya. Ketemu jadi tanya, jenengan saking pundi? Oh kula Surabaya. Oh kula Bandung, ketemu berangkat ke Bandung. Ya, yang Bandung ke Surabaya, yang Surabaya mau ke Bandung, ketemu satu kereta. Akhirnya pembicaraan, terjadi hubungan yang raket. Itu demikian. Makanya di sini Rasul mengatakan, afsus salam tahabbu. Sebarkan salam, nanti kalian saling mencintai. Orang yang tidak kenal maupun yang tidak kalian kenal. Loh kok iso? Salam itu doa kok ndak kepada yang kenal. Lah nek umpamanya orang non muslim ya opo. Makanya orang Islam itu penampilannya itu harus beda dengan orang didelok tok lho ketok wisan. Lah nek dijejer karo wong kafir iki gak ono bedane. Apa ngerti? Apa isok salam kira-kira? Jawabnya mboten sah. Ya. Oh ini ciri khasnya orang muslim ini pecinya putih.
jenggoten celanane cingkrang mana ya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu begitu. Ya, kenal enggak kenal salam. Nah ini. Wa iyyakum wal bughdha ya. Ini jauhi oleh kalian bughd, yakni murka, ya. Fa inna halika, sesungguhnya murka itu apa? Memotong. Tidak aku katakan memotong rambut, enggak, tapi motong agama. Lakin takhliquddin. Jadi sesama muslim tidak boleh saling memurkai, ya, saling benci, saling dendam, saling hasad, saling itu tidak boleh. Dan itu dimasukkan pada penyakit-penyakit hati. Itu demikian. Ya, ini. Jadi disuruh menjauhi apa, saling memurkai. Dan bahkan di dalam syariat puasa, ya, kita tidak boleh apa, idza kana yaumu shaumi ahadikum wala yarfus wala yashab. Apabila di hari puasa salah seorang dari kalian, jangan berkata perkataan yang jorok, jangan berkata perkataan yang melengking, mengandung nada tinggi, mengandung emosional. Ya, di dalam puasa dilarang itu supaya nggarai gegeran, jok sampai nggarai gegeran. Itu pintu itu dicolok sampai sebagai apa? Sebagai penghilang pahala puasa. Kalau sampean berkata dengan nada yang melengking, nada tinggi yang menyebabkan emosional, puasa Anda tidak batal, tidak sah, tapi tidak ada pahala, menghilangkan pahala. Loh, itu demikian. Ya, ini. Maka sudah pintu-pintu itu ditutup di dalam, yakni apa, syariat Islam. Ya, ini. Kemudian di dalam sabdanya yang lain dari hadis Sauban radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Oh. Ya. Oh nih. Nggih. Jadi ya sudah waktunya habis maghrib ya. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala yakni pertemukan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.